깜짝이야. 감사합니다. 경판 말 조심하시오. 왜 이래? 홍정은입니다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check-in Hanyang yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Eunho yang penasaran banget langsung mendekat kepada Hong Duk-soo untuk memastikan apakah betul dugaan dia Hong Duk-soo adalah seorang perempuan ataupun tidak. Tapi untung aja pada saat itu saudaranya Hong Duk-soo datang dan Duk-soo langsung mengaku bahwa perempuan ini adalah tunangannya. Kagetlah Eunho dan juga Junhwa. Untung aja saudaranya Hong Duk-soo itu bisa diajak kerjasama dan dia langsung connect apa hal yang dimaksud sama Hong Duk-soo. Biar nggak semakin mencurigakan, mereka berdua langsung pergi meninggalkan Eunho dan juga Junhwa. Nah, sementara itu ibunya Duk-soo ternyata berpapasan dengan Puan Sol. Nah, di sini Puan Sol memberitahukan kepada ibunya Duk-soo untuk segera membawa Hong Duk-soo pergi, kalau nggak Hong Duk-soo bisa kehilangan nyawanya. Tapi sebelum dia menjelaskan semuanya, tiba-tiba saja Hong Duk-soo sampai di sana dan Puan Sol bilang sama ibunya Duk-soo dia bakal menunggu. Ibunya Duk-soo menemui dia agar penjelasannya bisa dia jelaskan lebih rinci dan apa maksud dia kepada ibunya Duk-soo. Sebenarnya ibunya Duk-soo pengen bertanya apa yang dimaksud sama Puan Sol, cuma Duk-soo langsung mengalihkan pembicaraan dan dia bilang bahwa dia sudah memesankan kamar untuk mereka, kamar khusus kecantikan untuk perawatan di Yeongchunru. Nah, karena saudara Duk-soo itu kayak pengen banget ke sana, Pak itu kan terkenal banget untuk kecantikan, jadinya ibunya Duk-soo terpaksalah menurutin permintaan anaknya. 주문가. Sementara itu Junhwa dan juga Eunho masih kaget dengan pernyataan Duk-soo bahwa dia sudah memiliki tunangan. Dan karena penasaran, Eunho nanya langsung sama Junhwa, berarti orang yang dimaksud sama Junhwa itu adalah Hong Duk-soo. Junhwa bilang enggak kok, enggak, dia sukanya cewek. Karena kan mereka taunya Duk-soo tuh cowok, terutama Eunho. Jadi Junhwa berkilah katanya dia cuma latihan aja dengan Duk-soo. Biar Eunho tuh nggak mikir yang aneh-aneh ya kan, karena ya gimana gitu. 깜짝이야. Setelah itu Eunho pergi menghampirin Hong Duk-soo karena dia pengen bertanya sesuatu, apakah Duk-soo itu punya saudara perempuan ataupun tidak. Duk-soo bilang nggak ada, dia cuma dia dan ibunya saja. Nah, tapi pembicaraan mereka terhenti karena Chon Bang-ju datang ke sana. Duk-soo bilang dia langsung masuk ke dalam untuk mendampingin ibunya dan Eunho juga langsung pergi meninggalkan Chon Bang-ju karena Chon Bang-ju sebenarnya tahu kalau Eunho tuh mencari seorang perempuan, dia kira untuk dinikahin Eunho dan Eunho malas ngejawabnya, akhirnya dia juga pergi meninggalkan Chon Bang-ju. Terus Kanwei, si menteri perang, meminta kepada istrinya untuk membungkuskan ramuan herbal dan juga beberapa arak yang paling mahal yang mereka miliki karena dia pengen pergi menemuin perwakilan dari Qing yang kemarin itu dia berdebat. Sekalian dia mau cari muka gitulah. Nah, sesampainya dia di Yeongchunru, dia meminta salah satu staf di sana untuk mengantarkannya ke kamar utusan Qing dan nggak sengaja dia melihat Eunho di sana. Nah, karena itu Eunho langsung panik dan dia berlari, tapi dikejar terus sama si menteri perang. Untung aja mereka nggak ketemu dan si menteri perang ketemunya dengan orang ini yang dianggap itu Eunho, tapi dia bersangka bahwa kayaknya emang dia salah lihat tadi. Sementara itu Eunho diselamatkan sama Junhwa dan cuma penasaran apa hubungan Eunho dengan si menteri perang. Eunho bilang ya nggak ada dan pokoknya itu bukan urusannya Junhwa, pokoknya dia nggak mau cerita dan itu agak pribadi. Nah, sampailah si menteri perang di kamarnya perwakilan dari orang Qing itu. Lalu dia menawarkan minuman dan juga herbal kepada mereka yang membuat mereka itu jadinya ya nggak jadi benci lagi sama dia. 김두팔이라는 자를 알아보거라. Kemudian Eunho meminta sama pengawalnya untuk mempertemukan dia dengan orang yang menyebarkan poster tersebut. Karena dia pengen tahu kenapa dan apa alasannya dan dia juga pengen tahu juga apa kejadian 12 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Go-sura penasaran apakah Junhwa jadi menyatakan cintanya kepada Duk-soo ataupun tidak. Dan betapa kagetnya dia karena Junhwa kan hampir mengatakan itu. Cuma menurut Sura urutannya itu salah. Karena seharusnya kan Junhwa itu bilang dulu sama Duk-soo kalau misalkan dia tahu Duk-soo itu adalah seorang perempuan. Karena kalau enggak agak awkward ya kan. Menyadari hal itu berarti Junhwa berharap bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk berpacaran dengan Duk-soo. Nah, lalu dia minta Go-sura untuk memberikannya tips dan trik juga, tapi Go-sura nggak mau. Gak lama setelah itu Eunho datang dan Go-sura nggak bisa ngelihat kelakuan aneh dari kedua orang temannya ini.
Setelah itu mereka semua berkumpul karena mereka bakal mendapatkan tugas dari staf Yong Chun-ru. Nah, jadi mereka itu dibagi jadi dua kelompok, si Luxnut dengan para Luxnut dan Unho, Duksu, Junhwa dan juga Gusura dalam satu kelompok. Dan mereka harus memberi makan tamu dari Ching karena dia selalu marah-marah, udah 3 hari dia kagak mau makan dan selalu menolak makanan yang disajikan sama dia. Nah, kebetulan karena saudaranya Hong Duksu itu mabok berat kemarin, jadi dia meminta sama ibunya untuk membuatkannya sup yang memang enak banget menurut dia, ya kan, masakan ibu. Nah, akhirnya ibu Duksu itu mengabulkan permintaan saudara Duksu dan dia membuatkan sup tersebut yang ternyata membuat Yu Su-in tertarik dengan hal itu karena dia pikir kayaknya sup ini bisa tuh diminatin sama si penginap yang berasal dari Ching. Nah, dia kasihlah sup itu dan ternyata berhasil dong, dia berminat dan juga bilang supnya enak banget. Terus kan ketika Menteri Perang lagi cerita-cerita sama istrinya, nah tiba-tiba istrinya nyeletuk bahwa dia kemarin malam itu melihat Pangeran Munyong ataupun Lee Eun-ho di Yong Chun-ru. Nah, disinilah Menteri Perang semakin yakin bahwa orang yang dia lihat kemarin itu dia nggak salah lihat, tapi itu memang Pangeran Munyong ataupun Lee Eun-ho. 그렇게 보지 마시오. 난 모르. Sementara itu di dapur Yong Chun-ru, sebenarnya kan ibu Duksu buat 2 mangkok, satu lagi itu untuk Duksu, tapi dia menyadarin bahwa ternyata udah diambil dan dia akhirnya melihat pelakunya adalah ini, tapi Duksu bilang ya nggak boleh gitu sama maknya karena dia adalah salah satu petinggi di Yong Chun-ru. Akhirnya mereka bakal membuat 100 porsi lagi atas permintaan dari si orang Ching tadi. Ya sudah, bekerja samalah mereka untuk membuat sup yang enak tadi sebanyak 100 porsi. Sekalian juga Junhwa itu mencari perhatian kepada ibunya Duksu, alih-alih siapa tahu nanti kan dia jadi ya menantunya gitu. Dan ternyata lagi dan lagi sup buatan ibunya Duksu itu dihabiskan sampai tak tersisa oleh si orang Ching karena dia itu ngerasa bahwa sup tersebut mirip banget dengan masakan ibunya dia. Setelah itu sup tersebut sisanya disantap oleh Duksu dan juga rekan-rekannya. Ibu Duksu seneng banget karena anaknya mendapatkan teman-teman yang setia sama dia. Pokoknya ibunya itu jadi nggak khawatir banget dengan melepaskan Duksu di Yong Chun-ru karena teman-temannya baik banget sama dia dan mereka itu perhatian banget kepada Hong Duksu. Walaupun sebenarnya pada saat makan Duksu masih mengaku bahwa saudaranya itu adalah tunangannya dia. Emaknya sih oke-oke aja karena kan nggak boleh identitas Duksu itu terbongkar. 용천루에 있지. Kemudian Menteri Perang pergi menemuin Chon Bang-ju dan dia protes kenapa dia nggak dikasih tahu kalau misalkan Eun-ho itu ada di Yong Chun-ru. Nah, Chon Bang-ju langsung menyarankan kepada Menteri Perang untuk mengadakan pertunangan Munyong dengan Do Gyong yang merupakan keponakan si Menteri Perang untuk diadakan di Yong Chun-ru. Kalau misalkan raja nggak setuju, dia bisa menggunakan pedang milik Eun-ho yang ditemukan di TKP pada waktu itu. Karena kalau misalkan keponakannya si Menteri Perang ini nikah sama Eun-ho, kekuasaan dia untuk mengatur raja itu semakin besar. Nah, setelah itu dia datang menemui raja dan mengatakan keinginannya dia untuk menikahkan Eun-ho dengan keponakannya. Nah, raja otomatis nggak mau dong. Sesuai dengan targetnya dia, plan B-nya dia langsung mengatakan sama raja kalau misalkan nggak mau, maka dia bakal mengumumkan bahwa Eun-ho itu terlibat dengan kasus penghilangan nyawa. Raja nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan hanya marah banget kepada si Menteri Perang. Tapi Menteri Perang nggak peduli, intinya dia mau pertunangan Eun-ho dan juga keponakannya harus segera dilaksanakan. Kalau enggak, dia bakal ngebawa kasus tersebut sehingga nama kerajaan bisa-bisa tercoreng gara-gara hal tersebut. Raja nggak bisa ngapa-ngapain lagi dong. 방을 붙인 자와 만나기로 한 곳이 저기냐? Terus kan pengawalnya Eun-ho akhirnya mengantarkannya kepada orang yang mengirimkan poster-poster pencarian orang tersebut. Tapi yang diizinkan masuk hanya Eun-ho saja. Nah, betapa kagetnya Eun-ho ketika itu yang datang menemui dia adalah Puan Soul. Dia juga mengaku bahwa orang yang mengirimkan gambar kunci tersebut adalah Puan Soul sendiri. Dia melakukan hal itu karena dia harus melindungi seseorang dan dia juga minta bantu sama Eun-ho untuk mencari tahu tentang kasus 12 tahun yang lalu. Dan Eun-ho juga kaget banget karena ternyata selama ini Puan Soul itu tahu bahwa dia adalah seorang pangeran, Pangeran Munyong. Namun hanya itu informasi yang dapat disampaikan oleh Puan Soul kepada Eun-ho, sisanya harus dicari tahu oleh Eun-ho sendiri. Karena kalau misalkan terlalu banyak bicara, bisa saja Puan Soul yang menjadi dalam bahaya. Makanya dia meminta tolong banget sama Eun-ho untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan mencari dalangnya, siapakah di balik itu semua.
By the way, pada malam itu Duksu dan juga ibunya tidur sekamar. Nah, ibunya mengingat bagaimana Duksu itu pertama kali dia temukan. Jadi pada waktu Duksu dikejar-kejar, dia tidak sengaja masuk ke rumah ibunya yang sekarang dan dia tiba-tiba aja pingsan, dan pada saat itulah ibunya memutuskan untuk melindungi Duksu. Dan keesokan paginya itu terlihat bahwa ibunya mendengar omongan-omongan orang bagaimana keluarga Duksu itu dihabiskan. Nah, sejak itulah dia berjanji bakal melindungi Duksu dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Dia benar-benar mengingat semua itu dan juga merasa kasihan dengan Duksu. Karena itulah, keesokan harinya dia pergi menemuin Puan Sol karena dia penasaran banget dengan apa yang dimaksud sama Puan Sol kemarin. Dan diceritakan semua sama Puan Sol bahwa pelakunya adalah Chon Bang-ju. Dia langsung berlari ke kamarnya untuk membereskan barang-barangnya dan dia bilang sama anaknya untuk memanggil Duksu. Namun di perjalanan dia malah bertemu dengan Chon Bang-ju. Kelihatan banget di sini kalau ibunya itu mengingat bahwa orang yang memburu Duksu dan keluarganya adalah Chon Bang-ju ini yang merupakan otak di balik semuanya. Betapa takutnya dia dan juga gemetaran, tapi dia mencoba untuk tegar. Setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya dan memberitahukan sama anaknya segera untuk mencari Hong Duksu karena mereka harus pergi dari sini. Nah, ketika anaknya pergi, ya kan, Chon Bang-ju tiba-tiba aja datang ke sana dong. Yang ternyata cukup plot twist banget, Chon Bang-ju itu tahu kalau misalkan selama ini adalah ibunya Hong Jae-on dan Duksu itu adalah Jae-on yang asli. Terus dia bertanya apakah kunci tersebut satunya lagi ada di Hong Duksu ataupun tidak. Ibunya nggak mau ngejawab dan dia bilang nggak ada sama sekali. Nah, karena itulah Chon Bang-ju memutuskan untuk menghilangkan nyawanya ibunya Hong Duksu. Nah, setelah itu saudara Hong Duksu datang menemui dia dan memanggil Hong Duksu bahwa ibu mereka pengen bertemu dengan mereka. Nah, pergilah mereka ke kamar, tapi ternyata ibu Hong Duksu itu kayak tidur. Tapi dicoba dibangunin sama Duksu, ternyata nggak bangun-bangun. Disinilah Hong Duksu tuh kayak panik banget dan meminta saudaranya untuk memanggilkan tabib. Duksu mencoba terus berusaha untuk membangunkan ibunya hingga sempat ibunya terbangun sebentar, dan disinilah ibunya menceritakan sama Duksu bahwa pelaku sebenarnya yang dicari-cari sama Duksu adalah pemilik Yong Chunro, yaitu Chon Bang-ju. Setelah itulah ibunya Duksu kehilangan nyawanya. Duksu benar-benar kehilangan orang yang dia sayangin lagi. Setelah itu dia langsung pergi ke tempatnya Chon Bang-ju. Nah, di sini dia langsung bilang sama Chon Bang-ju bahwa dia pengen membalaskan dendam, cuma dia pura-pura nggak tahu aja kalau Chon Bang-ju adalah orang yang ngekill keluarganya pada 12 tahun yang lalu. Jadi dia bilang yang ngekill ayahnya adalah si Puan Sol. Jadi dia pengen ngebahas dendamnya kepada Puan Sol. Dan disinilah dia membongkar identitasnya kepada Chon Bang-ju bahwa dia adalah Hong Jae-on. Kira-kira langkah apa lagi yang bakal diambil oleh Hong Duksu selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.